Selamat datang. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampak begitu baik, begitu tulus, begitu tanpa celah? Seseorang yang membuat Anda merasa aman dan nyaman berada di dekat mereka? Kita semua pernah. Namun, terkadang kebaikan yang tampak sempurna itu hanyalah topeng. Topeng yang menyembunyikan sisi lain, sisi yang jauh lebih gelap dan berpotensi merusak. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami dunia abu-abu ini. Kita akan membongkar tanda-tanda halus dan tidak terlalu halus yang mungkin menunjukkan bahwa orang baik yang Anda kenal, sayangnya tidak seperti yang terlihat. Ini bukan tentang menjadi sinis atau curiga, tetapi tentang membekali diri Anda dengan kewaspadaan dan pemahaman untuk melindungi diri Anda dari potensi bahaya. Mari kita mulai pembahasan ini, menyingkap lapisan-lapisan kebohongan dan manipulasi. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu tanda pun yang secara otomatis berarti seseorang itu buruk. Manusia itu kompleks, dan perilaku bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, ketika beberapa tanda ini muncul bersamaan, atau ketika satu tanda muncul secara konsisten dan intens, ini bisa menjadi bendera merah yang perlu diperhatikan. Kita akan membagi tanda-tanda ini ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan pemahaman. Kategori pertama, ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ini adalah salah satu tanda yang paling umum dan seringkali terlupakan. Orang yang benar-benar baik, perkataannya akan sejalan dengan perbuatannya. Ketika ada jurang pemisah yang lebar antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan, ini bisa menjadi indikasi masalah. Contoh 1. Kata-kata manis, tindakan kasar. Bayangkan seseorang yang selalu berbicara tentang pentingnya menghormati orang lain, tentang kesetaraan, tentang bersikap baik. Namun, dalam interaksi sehari-hari, mereka sering merendahkan pelayan, berbicara buruk tentang rekan kerja di belakang mereka, atau bahkan berteriak pada anggota keluarga di rumah. Kata-kata mereka terdengar indah, tetapi tindakan mereka menunjukkan realitas yang berbeda. Penjelasannya sederhana. Kata-kata itu mudah diucapkan, tetapi tindakan mencerminkan karakter yang sebenarnya. Orang yang berpura-pura baik akan fokus pada kesan yang mereka ciptakan dengan kata-kata, sementara mengabaikan atau bahkan sengaja bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka propagandakan melalui tindakan mereka. Contoh 2, janji palsu yang berulang. Seseorang yang terus-menerus membuat janji yang tidak mereka tepati. Mereka berjanji akan membantu Anda, akan ada untuk Anda, akan melakukan sesuatu, tetapi selalu ada alasan mengapa mereka gagal. Awalnya, Anda mungkin memberikan toleransi, berpikir bahwa mungkin ada keadaan yang tak terduga. Namun, ketika pola ini berulang, ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah tanda bahwa mereka tidak menghargai waktu Anda, tidak menghormati komitmen mereka, dan mungkin menggunakan janji-janji ini untuk memanipulasi Anda agar tetap berada di pihak mereka. Mereka menciptakan ilusi kepedulian dan dukungan tanpa benar-benar memberikan apapun. Penjelasan tambahan, perhatikan pola. 1 atau 2 kali melupakan janji mungkin bisa dimaklumi. Namun, jika ini menjadi kebiasaan, itu menunjukkan kurangnya integritas. Orang yang benar-benar baik akan berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya. Dan jika mereka tidak bisa, mereka akan memberikan penjelasan yang tulus dan bertanggung jawab. Kategori kedua, kecenderungan untuk memanipulasi dan mengendalikan. Manipulasi dan kontrol adalah taktik yang sering digunakan oleh orang yang berpura-pura baik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin menggunakan berbagai cara yang halus dan sulit dikenali pada awalnya. Contoh 1, memberi pujian berlebihan dengan motif tersembunyi. Seseorang yang selalu memuji Anda secara berlebihan. Awalnya, ini mungkin terasa menyenangkan, membuat Anda merasa dihargai. Namun, perhatikan konteksnya. Apakah pujian itu selalu diikuti dengan permintaan atau harapan tertentu? Misalnya, mereka memuji betapa cerdasnya Anda, lalu meminta bantuan yang besar dan memakan waktu. Atau mereka memuji betapa baiknya Anda, lalu meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak Anda inginkan. Ini adalah bentuk manipulasi dengan menggunakan pujian sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memainkan kebutuhan Anda akan validasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh 2, bermain peran sebagai korban. Orang yang selalu menempatkan diri sebagai korban dalam setiap situasi. Apapun yang terjadi, mereka akan menemukan cara untuk menjadi pihak yang dirugikan. Mereka mungkin menceritakan kisah-kisah menyedihkan atau melebih-lebihkan kesulitan mereka untuk mendapatkan simpati dan perhatian. Tujuan akhirnya seringkali adalah untuk menghindari tanggung jawab, mendapatkan bantuan, atau membuat Anda merasa bersalah sehingga Anda menuruti keinginan mereka. Mereka menggunakan emosi Anda sebagai senjata.
Contoh 3. Mengisolasi Anda dari orang lain. Ini adalah taktik kontrol yang sangat berbahaya. Orang yang berpura-pura baik mungkin mencoba mengisolasi Anda dari teman, keluarga, atau orang-orang yang mendukung Anda. Mereka mungkin berbicara buruk tentang orang lain, menciptakan drama atau konflik, atau membuat Anda merasa bahwa hanya mereka yang mengerti Anda. Tujuannya adalah untuk membuat Anda bergantung pada mereka dan mengurangi pengaruh luar yang mungkin melihat sisi buruk mereka. Isolasi adalah cara untuk memegang kendali penuh atas Anda. Penjelasan tambahan, manipulasi seringkali bersifat bertahap dan halus. Awalnya mungkin terasa seperti dukungan atau perhatian, tetapi seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa ada pola di baliknya. Percayalah pada intuisi Anda jika Anda merasa dipermainkan atau dikendalikan. Kategori ketiga, kurangnya empati dan tanggung jawab. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Orang yang benar-benar baik memiliki rasa empati yang kuat. Kurangnya empati adalah tanda bahaya yang signifikan. Contoh 1. Tidak peduli dengan perasaan Anda. Ketika Anda sedang sedih atau menghadapi masalah, mereka mungkin menunjukkan sedikit minat atau bahkan mengabaikan Anda. Mereka mungkin mengubah topik pembicaraan, meremehkan masalah Anda, atau bahkan membuat Anda merasa bersalah karena merasa sedih. Mereka fokus pada diri mereka sendiri dan tidak mampu atau tidak mau memahami perspektif Anda. Contoh 2. Menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Orang yang tidak bertanggung jawab akan selalu mencari kambing hitam. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan menyalahkan orang lain, keadaan, atau apapun kecuali diri mereka sendiri. Mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka dan belajar darinya. Ini adalah tanda kurangnya kedewasaan emosional dan integritas. Contoh 3. Tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Ketika mereka menyakiti Anda, permintaan maaf mereka mungkin terasa hampa atau tidak tulus. Mereka mungkin hanya mengucapkan kata maaf tanpa benar-benar memahami dampak tindakan mereka. Atau mereka mungkin memberikan permintaan maaf yang bersyarat, seperti maaf jika kamu merasa tersinggung, yang sebenarnya menyalahkan Anda atas perasaan Anda. Penyesalan yang tulus melibatkan pemahaman dampak, mengakui kesalahan, dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Penjelasan tambahan. Perhatikan bahasa tubuh dan nada suara mereka saat mereka meminta maaf. Apakah mereka menatap mata Anda? Apakah nada suara mereka tulus? Atau apakah mereka terlihat tidak sabar dan hanya ingin masalah ini cepat selesai? Kategori keempat, perilaku yang tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Orang yang baik umumnya memiliki perilaku yang konsisten dan dapat diprediksi. Ketidakstabilan dalam perilaku bisa menjadi tanda adanya sesuatu yang disembunyikan. Contoh 1. Perubahan mood yang drastis dan tiba-tiba. Suatu saat mereka bisa sangat ramah dan menyenangkan. Di saat berikutnya mereka bisa menjadi dingin, marah, atau menarik diri tanpa alasan yang jelas. Perubahan mood ini bisa membuat Anda merasa berjalan di atas kulit telur, tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketidakstabilan emosional ini bisa menjadi tanda masalah internal yang dalam atau taktik untuk mengendalikan Anda dengan membuat Anda merasa cemas dan tidak aman. Contoh 2. Berbeda. Sikap di depan. Orang yang berbeda. Mereka mungkin bersikap sangat baik dan dermawan di depan orang-orang tertentu, terutama mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, tetapi bersikap kasar dan merendahkan kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa kebaikan mereka adalah kinerja, bukan cerminan karakter yang sebenarnya. Mereka menyesuaikan perilaku mereka untuk mendapatkan keuntungan. Contoh 3. Muncul dan menghilang tanpa penjelasan. Mereka bisa sangat intens dalam hubungan, selalu ada dan terlibat, lalu tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kemudian mereka muncul kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Perilaku ini bisa membuat Anda merasa bingung, tidak dihargai, dan terus-menerus bertanya-tanya apa yang salah. Ini adalah bentuk manipulasi yang membuat Anda terus berharap dan terikat. Penjelasan tambahan. Kehidupan memang penuh dengan perubahan, tetapi pola perilaku yang sangat tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi adalah bendera merah. Ini menunjukkan kurangnya stabilitas internal dan potensi untuk perilaku yang merugikan. Kategori kelima, kecenderungan untuk berbohong dan menyembunyikan kebenaran. Kejujuran adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Orang yang berpura-pura baik seringkali menggunakan kebohongan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka atau menyembunyikan sisi buruk mereka. Contoh 1. Kebohongan kecil yang terus bertambah. Awalnya mungkin hanya kebohongan kecil atau putih, tetapi jika Anda memperhatikan pola, kebohongan-kebohongan ini akan terus bertambah dan menjadi lebih besar.
Mereka mungkin berbohong tentang masa lalu mereka, pekerjaan mereka, hubungan mereka, atau bahkan hal-hal sepele. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai kejujuran dan bersedia menipu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contoh 2, mengubah-ubah cerita. Ketika Anda mendengarkan mereka bercerita tentang suatu kejadian di masa lalu, Anda mungkin menyadari bahwa ada detail yang berubah setiap kali cerita itu diceritakan. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa mereka tidak menceritakan kebenaran atau sedang mencoba memanipulasi persepsi Anda tentang suatu peristiwa. Contoh 3, menghindari pertanyaan langsung atau memberikan jawaban yang tidak jelas. Ketika Anda mengajukan pertanyaan langsung kepada mereka, mereka mungkin menghindari menjawabnya, mengalihkan topik pembicaraan, atau memberikan jawaban yang ambigu dan tidak jelas. Ini adalah cara untuk menghindari mengungkapkan kebenaran yang mungkin merugikan citra baik mereka. Penjelasan tambahan, percayalah pada intuisi Anda jika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita mereka. Perhatikan bahasa tubuh mereka saat berbicara tentang sesuatu yang sensitif. Apakah mereka menghindari kontak mata? Apakah mereka terlihat gugup atau tidak nyaman? Penting untuk diingat. Sekali lagi, penting untuk menekankan bahwa melihat 1 atau 2 tanda ini pada seseorang tidak berarti mereka adalah orang jahat. Kita semua memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Namun, ketika Anda melihat pola yang konsisten dari beberapa tanda ini, terutama jika tanda-tanda tersebut intens dan berulang, inilah saatnya untuk berhati-hati. Bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Menghadapi orang yang berpura-pura baik bisa menjadi tantangan karena mereka seringkali pandai memanipulasi dan membuat Anda meragukan diri sendiri. Berikut beberapa tips. Pertama, percayalah pada intuisi Anda. Jika ada sesuatu yang terasa tidak benar, kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak beres. Jangan abaikan perasaan Anda. 2. Amati perilaku, bukan hanya kata-kata. Perhatikan tindakan mereka dan bandingkan dengan apa yang mereka katakan. Tetapkan batasan yang jelas. Jangan biarkan mereka melanggar batasan Anda. Katakan tidak jika Anda tidak nyaman dengan sesuatu. Dapatkan dukungan dari orang lain. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau terapis tentang apa yang Anda alami. Perspektif orang lain dapat membantu Anda melihat situasi dengan lebih jelas. Jaga jarak atau akhiri hubungan. Jika perilaku mereka merugikan Anda, pertimbangkan untuk menjaga jarak atau bahkan mengakhiri hubungan. Ini mungkin sulit, tetapi penting untuk melindungi kesehatan mental dan emosional Anda. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas perilaku buruk orang lain. Jangan biarkan mereka membuat Anda merasa bersalah atau tidak berharga. Contoh kasus nyata. Mari kita lihat sebuah contoh nyata. Bayangkan seorang rekan kerja, sebut saja namanya Andi. Di kantor, Andi dikenal sebagai sosok yang ramah, selalu membantu, dan sangat positif. Dia selalu memuji pekerjaan Anda, menawarkan bantuan tanpa diminta, dan tampak sangat peduli dengan kesejahteraan semua orang. Dia sering menceritakan kisah-kisah tentang kegiatan sukarelanya di akhir pekan, membuat kesan bahwa dia adalah orang yang sangat murah hati dan peduli. Namun, seiring waktu, Anda mulai memperhatikan beberapa hal yang mengganjal. Anda mendengar dari rekan kerja lain bahwa Andi sering membicarakan mereka di belakang, meskipun di depan mereka dia sangat manis. Anda juga melihat bahwa ketika Anda melakukan kesalahan kecil, Andi akan dengan cepat memberitahukannya kepada atasan, meskipun dia selalu menekankan pentingnya saling mendukung. Suatu hari, Anda secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon Andi dengan seseorang yang tampak sangat marah padanya, dan nada bicaranya sangat berbeda dari nada bicara yang biasa dia gunakan di kantor, lebih kasar dan dominan. Selain itu, meskipun sering menawarkan bantuan Andi seringkali datang dengan syarat atau diikuti dengan harapan timbal balik yang tidak proporsional. Dia mungkin membantu Anda dengan satu proyek, tetapi kemudian mengharapkan Anda untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang lain secara rutin. Kisah-kisah tentang kegiatan sukarelanya juga mulai terasa tidak konsisten ketika Anda bertanya lebih detail. Lambat laun, Anda menyadari bahwa kebaikan Andi tampaknya lebih merupakan strategi untuk mendapatkan keuntungan atau pengakuan daripada ketulusan yang sebenarnya. Topeng kebaikan Andi mulai retak, mengungkapkan sisi yang lebih oportunistik dan manipulatif. Mengenali tanda-tanda orang yang berpura-pura baik bisa menjadi proses yang sulit dan menyakitkan. Kita semua ingin percaya pada kebaikan orang lain dan mengakui bahwa seseorang yang kita percayai ternyata tidak seperti yang kita kira bisa menjadi pukulan yang berat. Namun, kewaspadaan dan pemahaman adalah kunci untuk melindungi diri kita sendiri.
Ingatlah bahwa Anda berhak mendapatkan hubungan yang tulus, penuh hormat, dan didasari oleh kejujuran. Jangan takut untuk mempercayai intuisi Anda dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda menavigasi kompleksitas hubungan antar manusia dengan lebih bijaksana. Ingatlah, kebaikan yang tulus tercermin dalam tindakan yang konsisten dan menghormati satu sama lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah. Bagaimana pendapatmu? Bagikan video ini pada orang terdekatmu. Jika video ini bermanfaat,